Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Dan dalam episode kali ini akan diceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi pada pernikahan antara Rowan dan Meranti. Waduh, karena di episode terakhir kemarin kan sempat terjadi pemadaman lampu ya, tapi hanya di sekitaran situ doang. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan siapa sih pelaku dari orang yang ingin menggagalkan pesta pernikahan ini? Wow, pastinya makin penasaran banget kan ya. Dan juga sebenarnya ada misi apa sebenarnya Samuel kembali ke tanah Kalimantan? Wow. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor misteri kembalinya Samuel ke tanah Kalimantan. Kisah Robert. Kekacauan di hari pernikahan Rowan dan Ranti dimulai ketika seluruh lampu di sekitaran tempat acara itu padam serentak. Di tengah kekalutan, tiba-tiba saja terdengar suara nyaring Robert yang memanggil-manggil nama Sidang. Astaga, gumam Sidang dengan suara bergetar ketika dia melihat beberapa orang penonton mulai menyakiti diri mereka sendiri seperti orang kesurupan. Sidang, panggil Robert lagi. Saat itu, terlihat Robert sudah memegangi salah satu laki-laki yang tangannya tampak berlumuran darah. Sepertinya laki-laki itu baru saja melukai dirinya sendiri. Pegangi dia, Dang, ujar Robert dengan tegas. Dengan cepat, Sidang langsung memegangi orang itu menggantikan Robert. Sementara itu, Samuel terlihat berdiri diam seraya memperhatikan banyaknya makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran di sana dan berusaha masuk ke dalam tubuh orang-orang yang tadi sedang menonton acara dangdutan. Sebagian dari makhluk-makhluk itu sudah berhasil masuk, namun jumlahnya masih sedikit karena banyak dari mereka yang tidak berhasil merasuki orang-orang. Samuel berpikir keras, mencoba mencari jalan keluar agar makhluk-makhluk itu pergi sebelum mencelakai banyak orang. Nyalakan gensetnya, teriak beberapa orang yang sepertinya sudah sangat terganggu dengan keributan di bawah panggung tersebut. Kau tahu makhluk-makhluk itu dari mana? Tanya Robert yang saat itu sudah berada di dekat pelaminan. Aku nggak tahu, Kak. Mereka bukan teman-temanku. Malah sekarang gak ada satupun teman-temanku yang datang saat kupanggil, jawab Ranti. Robert menghela nafas panjang. Keadaan yang masih gelap itu sedikit menguntungkan karena orang-orang yang tidak dirasuki makhluk-makhluk itu tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun begitu, teriakan dan jeritan dari beberapa orang yang kerasukan tetap terdengar jelas di tengah kegelapan. Tapi sepertinya mereka mengira suara teriakan itu hanya karena pemuda-pemuda yang kecewa dengan acara yang mendadak terhenti dikarenakan listrik yang padam. Di tengah hiruk-pikuk itu, dari arah belakang panggung terdengar suara mesin genset yang berusaha dinyalakan berulang kali namun belum juga dapat menyala. "Cepat, cepatlah menyala," seru seseorang dengan nada putus asa. Sementara itu, beberapa orang mulai berlari menjauh dari area panggung, sedangkan sebagian lainnya tampak terjatuh dan lalu menjerit seperti kesakitan. Tubuh mereka juga terlihat bergerak seperti tak terkendali. Robert berjalan dengan wajah gusar menuju ke arah orang-orang yang kerasukan itu.
Mulutnya terlihat terus berkomat-kamit sambil memegang satu persatu kepala-kepala orang yang kerasukan tersebut. Perlahan tapi pasti, teriakan dan juga jeritan dari orang-orang yang kerasukan itu pun mulai menghilang. Dan tidak lama setelahnya, genset pun akhirnya berhasil dinyalakan kembali. Sementara itu, Samuel tidak terlihat keberadaannya. Robert mencoba mencari-cari, namun Samuel tetap tidak kelihatan. Bet, apa yang sebenarnya terjadi, Bet? Tanya Sidang dengan nafas ngos-ngosan. Aku rasa ada seseorang di balik semua ini, Dang. Makhluk-makhluk itu jelas merupakan kiriman, ujar Robert. Memangnya siapa yang mengirimkannya, Bet? Tapi sayang, aku belum berhasil menangkap makhluk-makhluk itu dan pengirimnya. Aku tidak bisa melihatnya, jawab Robert. Darah, seru salah satu orang. Siapa yang berdarah? Saut yang lainnya. Bawa yang terluka tadi ke mantri, Dang. Jangan sampai membuat keributan dan jangan sampai acaranya kacau, ujar Robert. Sudah dibawa yang lain, jawab Sidang. Kalau begitu, kau buatlah suasananya supaya tidak tegang. Aku ingin mencari Samuel dulu, ujar Robert. Sidang mengangguk patuh, lalu kemudian berbalik dan berjalan ke arah panggung. Tidak lama kemudian, suara MC kembali terdengar dengan diiringi alunan suara musik dari atas panggung. Sementara itu Robert, dia terlihat berjalan menjauh. Sekitar 3 menitan ia berjalan. Pada akhirnya, Robert melihat siluet tubuh seseorang yang sedang berdiri di kegelapan. Sam, panggil Robert. Samuel menoleh. Rokok di mulutnya segera ia cabut dan ia hempaskan ke tanah. Bara merahnya memercik kecil di tanah sebelum akhirnya padam. Kenapa kau di sini? Tanya Robert. Di sana kacau, jawab Samuel singkat. Bagaimana? Tanya Robert. Samuel menoleh. Apa yang bagaimana? Ujarnya balik bertanya. Perasaan itu hangat dan nyaman, bukan? Cik, apa kau pikir aku tidak tertekan dengan sikap orang-orang itu? Ujar Samuel. Robert tersenyum kecut. Ayo kita kembali ke sana, Sam, ajak Robert. Robert, ya, aku yakin cepat atau lambat akan terjadi hal besar pada adik angkat kurang ajarmu itu. Aku tidak mengapa kalau hal-hal buruk yang terjadi padanya, tapi yang aku khawatirkan, hal-hal buruk itu akan merembet ke orang-orang sekitar dia, termasuk kau dan aku, ujar Samuel. Robert menghela nafas panjang. Ya, aku pun merasakan hal sama, Sam, ucap Robert. Tapi kau terang saja, Bet. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Robert tersenyum, lalu ia merangkul bahu Samuel dan mengajaknya untuk kembali ke acara. Suasana pun kembali heboh sebagaimana acara dangdutan biasanya. Sedangkan di atas pelaminan terlihat Ranti yang wajahnya tampak murung, wajahnya tidak seceria sebelumnya. Begitu pula juga dengan Rowan. Ranti, panggil Rowan. Iya. Berjanjilah, apapun yang akan terjadi, kamu akan selalu bersamaku, ucap Rowan. Ranti tersenyum tipis sambil mengangguk. Iya, aku akan ada selalu untuk kamu setiap saat, balas Ranti. Rowan pun tersenyum. Sebisa mungkin, ia berusaha menyembunyikan perasaan tak enak yang tiba-tiba ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, acara itu pun selesai tanpa ada hambatan lagi yang berarti. Lalu mereka semua pun bersiap untuk beristirahat. Jangan Jem, teriak Ranti seraya menghindar. Kalau aku tidak bisa bersamamu, maka tidak akan ada orang lain yang boleh bersamamu, Ranti, ujar Jamie seperti orang kesetanan. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan senyumannya tampak mengerikan. 2 ekor anjing hitam yang sedari tadi menggonggong dari dalam kandangnya kini terlihat langsung berlari menuju ke arah Ranti. Setelah Jamie membuka kandang anjing-anjing tersebut, Ranti menjerit kencang. Nafasnya tersengal, jantungnya berpacu seolah ingin meledak karena saking takutnya. 2 ekor anjing hitam itu dengan mata merah menyala dan air liur yang terus menetes dari moncongnya berhenti beberapa langkah dari Ranti.
Kedua anjing itu terus menggonggong keras, memperlihatkan taringnya yang sangat panjang dan tajam pada gadis itu. "Jimmy, kau gila, tiket mereka!" teriak Ranti, suaranya terdengar parau. Namun Jimmy hanya tertawa, tawanya terdengar melengking aneh. "Mereka hanya ingin menemaniku untuk menjemputmu, Ranti," ujar Jamie di sela tawanya itu. Seakan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jamie, anjing-anjing itu pun lantas mulai menyerang Ranti dengan sangat buas. "Au!" Ranti menjerit. Ia terbangun dengan Rowan yang juga ikut terbangun di sebelahnya. "Ranti, kamu kenapa?" tanya Rowan khawatir. Tubuh Ranti gemetar. Ia langsung memeluk Rowan dan menangis terseduh-seduh di dalam pelukan laki-laki yang kini sudah sah menjadi suaminya itu. Rowan mengelus kepala dan menepuk-nepuk punggung Ranti dengan lembut untuk memberikan rasa nyaman dan tenang pada istrinya itu. "Gak apa-apa, tenang ya, ada aku di sini," ucap Rowan menenangkan. "Aku takut, Wan," ucap Ranti terisak. "Tenang-tenang sayang, aku akan selalu melindungi kamu dan keluarga kecil kita," kata Rowan. Ranti melepaskan pelukannya. Matanya menatap Rowan dengan tatapan yang sulit diartikan. Pikirannya melayang, mengingat detail mimpi yang baru saja ia alami. Anjing hitam di dalam mimpinya bukanlah pertanda yang baik. Entah apa yang akan ia hadapi nanti ke depannya. "Tadi kamu mimpi apa memangnya?" tanya Rowan. Ranti menggeleng. Ia tidak ingin membuat Rowan khawatir dengan mimpinya barusan. Cuma mimpi buruk yang menakutkan," jawab Ranti pelan. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari luar pintu kamar. Rowan segera beranjak dan membuka pintu kamar. "Abah?" tanya Rowan. "Ranti, kenapa Ranti?" ujar Rustam balik bertanya. "Mimpi, Bah." Ya sudah, kalian tidur lagi ya," ujar Rustam sambil tersenyum. Sementara itu di luar masih terdengar suara beberapa orang yang sepertinya sudah mulai menanak nasi untuk besok. "Tidur lagi ya," ujar Rowan begitu kembali ke kasur. Ranti mengangguk. Sekitar pukul 4 subuh, Ranti dibangunkan untuk mandi dan setelahnya ia kemudian mulai di make up lagi. Di luar, samar-samar terdengar suara ayam berkokok bersaut-sautan diselingi dengan bunyi panci dan obrolan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang tengah sibuk di dapur dan pangawahan. Ranti duduk diam di depan cermin dengan seorang perias yang masih merias wajahnya. Sorot mata Ranti tampak kosong, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Ranti," suara lembut dari perias memecah lamunannya. "Jangan terlalu tegang ya. Hari ini adalah hari bahagiamu. Senyum sedikit ya," kata si perias. Ranti tersenyum kecil, meski di dalam dadanya ada rasa tidak nyaman yang terus mengganjal. Bayangan dua anjing hitam dari mimpinya tadi malam masih jelas sekali di kepalanya. "Bu," panggilnya lirih. "Kalau orang mimpi diserang anjing hitam, artinya apa ya?" tanya Ranti. Prius itu sempat berhenti mengoleskan blush on, lalu menatap Ranti dari cermin dengan sedikit heran. "Itu cuma bunga tidur ya, Nak. Jangan difikirkan. Orang yang menikah biasanya memang suka mimpi yang aneh-aneh." Ranti mengangguk pelan, meskipun dalam hati dia tahu mimpi itu terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. "Wah, celanamu bagus-bagus, Bang El," ujar Sidang sambil memandangi isi tas Samuel yang baru saja dibuka. "Kalau kamu memang mau, ambil saja satu," jawab Samuel acuh tak acuh tanpa menoleh. "Serius, Bang El? Boleh?" tanya Sidang dengan mata berbinar. Samuel menoleh dengan tatapan datar. "Kalau mau ambil, kalau tidak ya sudah, jangan banyak tanya." Sidang, yang memang bukanlah tipe orang yang mudah tersinggung, langsung tersenyum dan meraih salah satu celana dari tumpukan. "Yang ini masih baru,
ujarnya sambil memperhatikan label harga yang masih menempel. Tidak jadilah, aku pikir ini bekas. Kalau masih baru, ya aku jadi sungkan jadinya. Lanjut sidang. Samuel menghela nafas kecil, lalu mengeluarkan semua isi tasnya ke tempat tidur. Dari rumah, aku memang tidak banyak membawa pakaian. Jadi pakaian-pakaian ini banyak yang baru kubeli. Ambil saja satu, mumpung aku masih baik, ujar Samuel. Wah, makasih banyak Bang El. Wah, ini pasti mahal ya, saut sidang dengan wajah gembira. Bet, kau juga ambil satu ya, ujar Samuel menoleh ke arah Robert. Robert menatap tumpukan celana itu sejenak, lalu ia menggeleng. Aku kurang suka model begitu, Sam. Terlalu ketat. Aku lebih nyaman pakai yang begini, ujar Robert, seraya mengeluarkan celana jeans model longgar dari dalam tasnya sendiri. Celana itu juga terlihat masih baru meski sudah tidak ada label harganya. Ini baru celana yang nyaman dipakai menurutku, lanjut Robert sambil menepuk celana itu. Samuel mendengus pelan lalu tersenyum tipis. Kebanyakan celana-celana yang Robert punya memang selalu longgar Bang El, dan rata-rata warnanya juga hampir sama, semuanya hitam, ujar sidang. Mirip celana-celana yang tren di tahun 70-an kan, ejek Samuel. Terserah apa kata kalian, yang penting menurutku nyaman, balas Robert santai sambil mengenakan celana itu. Sidang tertawa keras, sementara Samuel hanya mengangkat alis. Wah, ramai sekali. Sedang membahas apa kalian bertiga? Ujar Rowan sambil melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Membahas masalah celana, Wan, ujar sidang. Oh, kenapa? Jangan-jangan selera celana adik kandung sombong dan selalu benar itu buruk ya? Ujar Rowan dengan nada mengejek. Samuel yang mendengar ejekan itu hanya melirik sesaat ke arah Rowan, lalu ia berkata, selera berpakaian yang buruk masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah mulut dan hati yang buruk, sampai mati pun tidak akan bisa dirubah. Disindir seperti itu, Rowan langsung masuk ke dalam kamar dan menatap Samuel dengan tajam. Namun, Samuel hanya menatapnya sekilas sambil tersenyum tipis. Jadi, maksudmu aku orang jahat? Lalu, kau yang membunuh orang-orang tanpa belas kasihan itu baik, begitu? Ujar Rowan. Kau sendiri yang mengatakan itu. Lalu kenapa malah bertanya padaku seakan-akan aku yang mengatakannya? Pandai sekali muncungmu itu memutarbalikkan perkataan, ujar Samuel santai. Kau bilang apa tadi? Ujar Rowan yang sudah mulai kesal. Tidak apa-apa. Aku cuma mau mengingatkan agar kau jangan kebanyakan emosi. Nanti stroke. Kasihan istrimu. Masa baru nikah sudah harus mengurus suami yang terkena stroke? Ujar Samuel sambil tersenyum. Dasar kurang ajar, umpat Rowan seraya ingin memukul Samuel, namun langsung dicegah oleh Robert dan sidang. Kekanak-kanakan sekali, baru diejek begitu saja sudah langsung meledak. Ujar Samuel lagi sambil tertawa. Samuel, tunggu Robert. Ingat, Syafwan Ansori Moridori, kalau kau tidak ingin diejek, jangan pernah mengejek orang lain, ujar Samuel. Awas aja kau nanti, akan kubalas berkali-kali lipat, ujar Rowan seraya berjalan keluar kamar. Mau nikah, tapi pikirannya masih kekanak-kanakan sekali. Aku jadi kasihan pada istrinya. Jangan-jangan nanti malah di KDRT sama adikmu itu, ujar Samuel. Sam, aku tidak melarangmu. Aku tidak melarang kau mau main pukul-pukulan atau main ejek-ejekan dengan Rowan. Tapi tolonglah, lihat kondisi dan situasinya ya, ujar Robert. Iya Bang El, betul juga. Kan tidak lucu kalau sampai pengantin prianya nanti masuk rumah sakit di hari resepsinya hanya karena kau pukuli, ujar sidang menimpali. Kalau begitu, apa kau ingin menghentikannya masuk rumah sakit? Ujar Samuel seraya melayangkan tinjuan pada sidang. Namun untungnya tinjuan itu terhenti dengan jarak 2 jari dari wajah sidang. Nafas sidang turun naik dan wajahnya benar-benar tegang. Samuel tertawa lalu menurunkan tangannya perlahan, kemudian menepuk pipi sidang pelan sambil berkata dengan nada mengejek. Sidang, tenang saja Dang. Aku tidak akan melukai orang yang tidak bisa melawan. Sidang menarik nafas panjang. Robert yang sejak tadi memperhatikan langsung menepuk bahu Samuel dengan kuat. Ayo, siap-siap.
Kita bantu-bantu di seberang, ujar Robert. Di seberang, tepatnya di rumah As, memang disediakan juga meja dan kursi serta makanan-makanan dengan beberapa macam jenis masakan dari mulai daging babi yang diperuntukkan untuk keluarga atau tamu yang non-muslim. Samuel menatap Robert beberapa detik kemudian mengangguk pelan. Baiklah, jawabnya singkat. Sideng masih terlihat tegang, tapi ia mencoba mencairkan suasana dengan candaan garingnya. Bang El, kau ini bercandaannya bikin jantung copot, kata Sidang dengan suara bergetar. Begitu sudah berganti pakaian, mereka pun pergi ke rumah As. Kalian dicari Abah? Mau foto sekeluarga katanya, ujar Awang kepada Robert, Sidang dan juga Samuel. Saat itu, matahari sudah bersinar dengan hangat. Dan entah sudah berapa lama mereka bertiga membantu-bantu di situ. Tampaknya mereka keasikan sampai-sampai lupa kalau harus berfoto bersama pengantin untuk kenang-kenangan. Tinggalkan saja, nanti Amang yang akan lanjutkan ya, kata seorang laki-laki parubaya sambil tersenyum. Robert mengangguk, kemudian segera menghentikan pekerjaannya dan begitu pula Sidang. Ayo Sam, ajak Robert. Aku di sini saja, Bet. Masih banyak pekerjaan di sini, kata Samuel menolak. Mana boleh begitu, kau pun juga dipanggil Abah tadi, kata Awang. Pada akhirnya, mau tak mau, Samuel pun mengikuti mereka dengan berjalan paling belakang. Begitu sampai di rumah Ranti, mereka lalu masuk lewat dapur untuk berganti pakaian karena pakaian yang mereka kenakan saat itu sudah basah oleh keringat. Barulah setelah berganti pakaian, mereka bertiga keluar untuk berfoto bersama pengantin. Namun, orang tua Ranti tidak terlihat berada di sekitar pelaminan. Alhasil, mereka bertiga pun menunggu dan duduk-duduk di kursi yang tampak kosong. Suasana hari itu benar-benar hangat dan meriah. Para tamu yang datang pun terlihat silih berganti. Dan dari atas panggung, terdengar musik dangdut mengalun menghibur para tamu dan juga kedua mempelai. Sementara itu, anak-anak kecil tampak berlarian di antara deretan kursi tamu. Mereka tertawa riang tanpa memperdulikan keadaan di sekitarnya. Di beberapa sudut, para remaja terlihat asyik mengobrol dan bercanda satu sama lain. Sedangkan di pelaminan, terlihat Ranti duduk dengan mengenakan pakaian pengantin dan wajahnya tampak sangat cantik dengan senyum yang terus-menerus merekah di bibirnya. Namun, di balik senyumnya yang menawan itu, matanya tampak seperti menyimpan sesuatu dan Rowan yang duduk di sampingnya juga berusaha terus tersenyum meski sesekali pandangan beralih kepada Ranti seolah memastikan istrinya tersebut baik-baik saja. Robert, panggil Rustam sambil melambaikan tangan mengisyaratkan agar Robert, Samuel dan Sidang segera mendekat. Ayo Sam, Sidang, ujar Robert mengajak keduanya untuk mendekat ke arah pelaminan. Ayo cepat, semua keluarga ayo ke sini dulu, seru fotografer dengan suara keras. Rustam, Awang, Robert, Sidang, Samuel dan anggota keluarga lainnya mulai menempati posisi masing-masing. Orang-orang dewasa berdiri berjejer di samping pengantin, sedangkan yang anak-anak kecil disuruh berdiri di depan. Dan suasana foto itu terasa begitu hangat, penuh kekeluargaan. Setelah sesi foto selesai, Awang lantas berjalan ke arah panggung dan berbisik pada MC-nya. Entah apa yang dibisikkan Awang, yang pasti tiba-tiba saja MC memanggil Robert dan menyuruhnya untuk bernyanyi. Robert yang baru saja duduk itu langsung kaget begitu mendengar namanya disebut. Namun untung saja, Sidang yang memang tahu jika Robert bukanlah tipe orang yang suka bernyanyi-nyanyi seperti itu, langsung saja naik ke atas panggung diikuti juga oleh Samuel. Di situ mereka berdua bernyanyi
dan Samuel terlihat menyawer beberapa biduan sekaligus sehingga membuat suasana di atas panggung semakin heboh. Bahkan ibu-ibu yang sambil menggendong anaknya pun ikut naik ke panggung sambil berjoget di dekat Samuel. Samuel sampai berteriak heboh dan menyawer ibu-ibu itu sambil tersenyum. Ranti yang semula masih kepikiran dengan mimpinya semalam langsung ikut tertawa melihat tingkah Sidang dan Samuel di atas panggung. "Jangan-jangan kamu mulai suka sama dia ya?" tanya Rowan pelan. Ranti langsung menoleh. "Apa kamu gak lihat kalau mereka lucu?" "Iya, aku tahu. Tapi jujur, aku tidak suka kamu senyum-senyum apalagi tertawa melihat Samuel." "Apa sih? Cemburu ya? Lagian kamu aneh banget, Dewan. Membenci seseorang tanpa alasan begitu," ujar Ranti. "Bukannya tanpa alasan, Ti. Dia itu pernah bilang, katanya dia akan merebut dan membuat orang-orang di sekitarku meninggalkan aku. Aku yakin itu cuma candaan dia saja. Karena kalau benar, dia tidak mungkin bantuin kamu. Udah dong, Wan. Aku minta tolong. Jangan musuhan lagi sama El ya. Kasihan dia. Harusnya kita itu bantu Kak Robert untuk memberikan kehangatan keluarga buat Bang El, bukan malah memusuhi dia. Semua orang gak ada yang jahat. Kita terlahir itu bersih dan suci. Hanya saja keadaan yang terkadang membuat orang berubah. Dan perubahan itu pasti ada alasannya. Tuhan saja maha maaf dan maha pemberi kesempatan pada hamba-hambanya. Masa kita sebagai manusia harus sombong itu, menghakimi dan menolak memberi kesempatan pada orang lain," ucap Ranti. Mendengar itu, Rowan hanya menghela nafas panjang. "Jujur, Ti, aku takut kehilangan kasih sayang dari Robert dan dari kalian semua. Kamu tahu cerita hidupku kan? Setelah orang tuaku meninggal, aku hanya punya Robert. Robert kakakku satu-satunya. Dan dia benar-benar menyayangiku. Dan aku pun sangat menyayangi dia. Aku takut kalau sampai kasih sayang Robert terbagi pada orang lain." Ranti tersenyum. "Terus, waktu Kak Robert dekat dan mengajariku banyak hal, apa waktu itu kamu gak cemburu? Ya, maksudku, apa kamu gak takut kalau aku akan ambil kakakmu itu buat jadi kakakku?" tanya Ranti sambil tertawa. "Ya, jujur saja, waktu itu aku sedikit iri karena dia sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Tidak seperti saat dia mengajariku, kasar dan juga keras. Tapi setelah itu aku sadar dan sekarang sudah tidak iri lagi deh," jawab Rowan. "Lalu, kalau sama Sidang, dia kan juga dekat sama Kak Robert," ujar Ranti. "Kalau Sidang tidak terlalu, karena aku tahu mereka itu hanya saling membantu. Sidang butuh uang dan Robert selalu membayar jasa Sidang. Tapi kalau Samuel, dia berbeda." Ranti menepuk lembut tangan Rowan. "Tenang saja ya. Aku lihat Kak Robert itu bukan tipe orang yang suka pilih kasih. Hanya saja memang perlakuannya jauh lebih lembut kalau ke perempuan. Tapi aku yakin kok untuk kasih sayangnya itu sama rata ke semuanya. Karena aku bisa merasakan itu," kata Ranti. Rowan menghela nafas panjang. "Jadi tidak ada alasan kamu memusuhi dia ya? Yang ada kita utang nyawa sama dia," kata Ranti lagi. Rowan mengangguk. "Iya sayangku, aku janji tidak akan memusuhi Samuel lagi. Dan aku juga akan minta maaf sama dia. Terima kasih ya sudah menyadarkanku," ucap Rowan. Ranti tersenyum dan mengangguk. "Gitu dong, kan enak didengarnya," puji Ranti. Di sore harinya, acara pun berlanjut dengan pertunjukan kuntau yang dilakukan oleh 2 orang dari masing-masing pihak keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Dari pihak Ranti, Awang sebagai kakak yang mewakili, sedangkan dari pihak Rowan diwakili oleh Robert. Sebelum acara dimulai, terlebih dulu Robert melepaskan bajunya dan begitu juga dengan Awang. Mereka sama-sama saling menunduk untuk memberi hormat pada satu sama lain. Lalu suasana langsung hening begitu keduanya mulai melakukan gerakan-gerakan mambunga. Gerakan-gerakan yang mereka lakukan sangat bagus hingga membuat penonton mulai bersorak. Lalu perlahan-lahan keduanya semakin mendekat satu sama lain dan akhirnya Awang lebih dulu melakukan pukulan serangan pada Robert. Namun
Robert berhasil menghindar dan menangkap kaki Awang hingga membuat pemuda itu tersungkur. Wow! Sorak-sorai penonton terdengar. Dengan cepat Awang bangkit dan kini sepertinya ia lebih berhati-hati pada Robert. Di antara riuhnya suara sorakan itu, angin sore yang lembut berembus melewati tempat acara kuntau itu berlangsung. Daun-daun pohon juga tampak bergoyang pelan seolah menyaksikan duel kehormatan kedua keluarga itu. Awang menarik nafas panjang, matanya tampak teliti memperhatikan gerak-gerik Robert. Sementara itu, Robert hanya tersenyum kecil, senyum yang membuat beberapa penonton kembali bersorak. Lalu keduanya pun mulai saling mengitari seperti dua ekor harimau yang sedang mencari celah untuk menyerang lawannya. Acara kuntau itu berlangsung cukup lama karena tidak ada satupun yang kalah di antara keduanya. Bagaimana tidak, keduanya sama-sama tangguh dan hebat dalam ilmu bela diri. Hingga setelah cukup lama berlalu, Awang akhirnya menyerah. Salah pilih lawan judulnya ini sih, ujar Awang sambil tertawa. Tubuhnya sudah basah oleh keringat. Ranti tersenyum menatap Rowan yang tampak bangga melihat Robert tak terkalahkan. Perlu akukah yang mewakili Muang? Ujar Samuel seraya melangkah maju. Mendengar itu, sorak-sorai penonton semakin bertambah riuh. Mereka sangat mendukung jika Samuel maju untuk menggantikan Awang. Bet, minum dulu Bet, ujar Sidang seraya menyerahkan satu botol air mineral. Robert lantas membukanya dan langsung meminum air tersebut hingga tinggal tersisa setengah. Dan sisa air itu ia guyurkan ke atas kepalanya sampai rambutnya benar-benar basah. Ayo, ujar Robert menantang Samuel. Samuel mengangguk dan langsung melepaskan bajunya sambil berjalan ke tengah arena. Tubuhnya yang berotot dan kekar tak kalah bagusnya dengan tubuh Robert dan juga Awang. Namun di punggung Samuel tampak sebuah tato berukuran 20 cm dengan gambar yang cukup menyeramkan. Tato itu bergambar sebuah wajah yang memiliki tanduk bertaring panjang, bertelinga runcing, serta dihiasi sayap kelelawar yang membentang lebar. Sementara itu, di depannya terlihat Robert yang berdiri dengan rambut basah yang justru membuatnya tampak semakin gagah dan garang. Namun, meski begitu, Samuel tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dia hanya menarik nafas panjang lalu menatap Robert dengan senyuman tipis yang sulit diartikan. Penonton kembali hening ketika keduanya sudah berdiri saling berhadapan-hadapan. Suasana pun juga mendadak berubah seolah-olah ikut menegang menyaksikan dua pemuda yang terlihat sama-sama kuat itu akan bertarung. Robert mengangkat kedua tangannya lalu mulai melakukan gerakan mambunga. Samuel pun membalas dengan gerakan yang hampir sama namun cukup berbeda. Samuel menguasai bela diri pencak silat sedangkan Robert kuntau Dayak. Begitu gerakan itu selesai, keduanya mulai mengitari arena perlahan tapi penuh dengan kewaspadaan. Tidak seperti duel sebelumnya yang penuh sorak. Duel kali ini justru membuat para penonton terdiam dalam ketegangan. Wah, ini baru lawan yang pas, gumam seseorang di antara kerumunan. Robert mengambil langkah pertama dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Dia melancarkan pukulan lurus ke arah dada Samuel. Namun Samuel dengan sigap menepis pukulan itu dan langsung membalas dengan tendangan ke arah kaki Robert. Meskipun Robert sempat terkejut, tapi ia masih bisa menghindar sambil terkekeh kecil. Lumayan juga Sam, ujar Robert dengan nada menggoda. Samuel hanya menyeringai. Kau pun lumayan Bet, balas Samuel kemudian. Tanpa aba-aba, pertarungan pun kembali dimulai. Gerakan mereka sangat cepat, saling berbalas. Sesekali terdengar suara benturan keras ketika pukulan mereka saling beradu. Dan sesekali pula terdengar teriakan kaget dari para penonton ketika salah satu dari keduanya hampir jatuh. Sementara itu, Sidang yang menonton dari pinggir arena menatap keduanya
dengan wajah campur aduk antara bangga dan khawatir. Sedangkan Rati sampai berdiri dari kursinya karena tak mampu menahan rasa tegang yang dirasakannya. Sedangkan Rowan hanya tersenyum bangga dengan kedua tangan terlipat di dada. Pada satu momen, Samuel berhasil mendekat dengan sangat cepat. Ia memutar tubuhnya dan melancarkan siku ke arah pundak Robert. Pukulan itu telak hingga membuat Robert terdorong 2 langkah ke arah belakang. Penonton bersorak riuh. "Woi!" teriak seseorang di tengah kerumunan. Namun Robert tidak marah. Justru ia tersenyum lebih lebar sambil mengusap sedikit rasa sakit di pundaknya. Ia kembali mengambil posisi. "Bagus," ujarnya pelan. Duel pun kembali berlanjut. Kini pergerakan mereka semakin cepat, semakin kuat, dan semakin beringas. Debu-debu kecil sampai terlihat terangkat setiap kali kaki mereka mengentak tanah. Hingga pada satu momen Robert melihat celah kecil ketika kuda-kuda Samuel sedikit tengah. Dia langsung bergerak, menyambar pergelangan tangan Samuel, memutar tubuhnya, dan menjatuhkan Samuel ke tanah. "Woi!" suara penonton membahana. Samuel jatuh terlentang, namun ia langsung bangkit kembali dengan nafas terengah dan mata yang semakin menyala. Robert berhenti sejenak seraya bertanya, "Masih kuat?" Samuel mengangguk sambil menyeka sedikit tanah di wajahnya. "Kuat. Tapi kau harus hati-hati, Bet, karena aku tidak akan kalah 2 kali," ujar Samuel. Sorak penonton kembali pecah. Dan duel tersebut pun kembali berlanjut dengan keduanya yang sama-sama terlihat menikmati setiap serangan yang dilancarkan. Laju pertarungan makin memuncak. Keduanya tampak begitu fokus, namun di balik itu Robert sudah memutuskan sesuatu. Dia tidak ingin membuat Samuel benar-benar kewalahan dan kalah. Alhasil, di tengah panasnya pertandingan itu, ia mulai menahan sebagian kekuatannya, lalu menyamakan ritme gerakan dengan sang adik, seolah memberi ruang bagi Samuel untuk memenangkan pertarungan. Samuel tidak menyadari hal itu. Yang dia lihat hanyalah Robert yang gerakannya makin cepat, makin lincah, dan semakin menantang. "Benar-benar lumayan kau, Sam," ujar Robert memuji, meskipun pukulan Samuel barusan benar-benar membuat lengannya kebas. Samuel tersenyum lebar. "Kau pun sama, Bet," balasnya. Sekali lagi mereka saling menyerbu. Kali ini Samuel tampak lebih agresif. Beberapa kali ia menyerang dengan pukulan cepat, memaksa Robert bertahan tanpa bisa melakukan perlawanan. Penonton bersorak setiap kali lengan keduanya beradu dengan suara keras. Suara lengan keduanya yang beradu itu terdengar seperti kayu yang dibenturkan. Terlihat Ranti menutup mulut dengan tangannya, dan sidang pun tampak cemas menunggu siapa yang akan kalah dalam pertandingan itu. Sementara Rowan tampak diam tak bersuara, memperhatikan pertarungan yang kini mulai didominasi oleh Samuel. Pada momen tertentu, Samuel melompat maju melakukan serangan, dan Robert yang sebenarnya bisa mengimbangi justru menahan diri sepersekian detik lebih lambat, hingga akhirnya mengakibatkan pukulan Samuel tersebut mengenai sisi rahangnya. Dan pukulan itu membuat penonton kembali berteriak heboh. Robert menoleh sedikit ke samping. Sakitnya jelas terasa, tapi ia justru tertawa kecil. "Pukulanmu benar-benar berbahaya ya," ujarnya pelan sambil mengusap rahangnya. Samuel menahan senyum bangga. Duel kembali memanas. Robert mulai memberi kesempatan dengan sengaja membuka celah kecil. Dia sengaja membuat langkahnya sedikit lambat dan sengaja tidak membalas terlalu kuat, namun ia melakukannya begitu halus hingga hanya orang yang sangat mengenalnya lah yang dapat menyadari itu. Dari kursi tempatnya duduk, Rowan mengernyit. Ya, dia mulai sadar kalau Robert seperti sengaja membiarkan Samuel mendominasi pertarungan tersebut. "Apa sebegitu sayangnya kau padanya, Bet? Sampai-sampai membiarkan dia mengajarmu begitu?" Rowan membatin. Debu kembali berterbangan saat kaki mereka menghentak dan tangan keduanya masih beradu cepat
hingga akhirnya Robert menangkap gerakan Samuel yang mulai kelelahan. Bahu Samuel naik turun dengan cepat. Kuda-kudanya juga sudah sedikit berantakan. Ini saatnya batin Robert. Robert berpura-pura melakukan serangan. Samuel refleks bersiap dengan kuda-kudanya. Kesempatan untuk menjatuhkan Samuel sebenarnya ada di depan mata, namun Robert tidak mengambil kesempatan itu. Robert justru malah membiarkan pukulan Samuel mengenai perutnya, pukulan yang sebenarnya cukup keras sampai membuat Robert sedikit membungkuk. Penonton berteriak lebih keras dari sebelumnya. Sidang membelalakan mata. Ranti tampak menggigit bibirnya, sedangkan Rowan memilih untuk menutup wajahnya dengan telapak tangan. Robert langsung mengangkat tangannya, menghembuskan nafas panjang, lalu ia tertawa. Cukup Sam, aku menyerah. Kau yang menang, ujar Robert. Samuel tertegun sebentar, lalu kemudian ia tertawa. Robert melangkah mendekat, menepuk pundak adiknya sambil terkekeh. Kau memang benar-benar kuat, Sam. Aku bangga padamu, puji Robert. Samuel menatap Robert. Tatapan Robert padanya terlihat begitu tulus. Dan itu akhirnya membuat Samuel ikut tersenyum. Lalu tanpa ragu ia memeluk saudaranya tersebut. Setelah itu Samuel juga tersenyum hangat menatap ke arah orang-orang yang terus memujinya. Senyuman hangat yang jarang sekali muncul di wajah tampannya. Penonton pun bersorak untuk kemenangan Samuel. Acara Kuntau di hari pernikahan Ranti dan Rowan itu benar-benar sangat menghibur. Sampai-sampai para penonton tak henti-hentinya membicarakan pertarungan itu, meskipun pertarungan itu sudah berakhir. Robert dan Samuel sama-sama tersenyum lega meski nafas mereka masih terengah dan tubuh mereka dipenuhi keringat. Tapi entah kenapa ada rasa bangga dan bahagia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Terlihat Ranti melambaikan tangan sambil tersenyum pada Samuel, sedangkan Rowan hanya menghela nafas panjang. Ia tak habis pikir melihat Robert yang sengaja mengalah begitu di pertandingan tadi. Kita mandi. Sudah lama kita tidak mandi bersama di sungai, kan? Ujar Robert seraya merangkul bahu Samuel dengan akrab. Samuel mengangguk. Terakhir dulu ya. Seingatku, kau dimarahi karena membawaku ke sungai, ujar Samuel tersenyum. Mereka berdua pun lantas berjalan beriringan menuju ke arah sungai. Suasana sore itu sangat indah. Suara kicauan burung dan angin sepoi-sepoi yang menemani langkah mereka seolah membawa ingatan kedua kakak beradik itu kembali ke masa lalu. Aku merindukan masa-masa kecil kita dulu, Bet, ujar Samuel pelan. Ya, aku pun sama Sam. Dan sekarang, kalau bisa, aku ingin menebus kebersamaan kita yang hilang itu. Aku ingin melakukan banyak hal bersamamu, melihatmu tumbuh dan menikah. Itulah keinginanku sekarang, ujar Robert. Samuel pun tertawa. Kau ingin melihatku tumbuh seperti apa lagi, Bet? Apa jangan-jangan kau pikir aku ini masih balita? Ujar Samuel, lalu mempercepat langkahnya menuju ke sungai, diikuti oleh Robert yang juga mempercepat langkahnya. Rasa panas dan gerah di tubuh mereka yang masih menyisa dari pertarungan tadi membuat keduanya semakin tak sabar untuk menceburkan diri ke dalam air sungai yang segar. Dan begitu sampai di tepian sungai, Samuel langsung terjun terlebih dahulu. Woi, dingin kali airnya, teriak Samuel sambil menyemburkan air ke arah Robert. Robert hanya tertawa, kemudian ikut turun ke dalam air. Begitu tubuhnya terendam, rasa panas di dada dan lengannya perlahan menghilang, tergantikan oleh rasa segar yang menenangkan. Air sungai beriak, memantulkan cahaya matahari sore yang mulai menguning. Keduanya berendam sambil tertawa, sambil sesekali mengusap bekas-bekas pukulan yang mulai terasa perih. Terima kasih sudah mengunjungiku, Sam, ujar Robert. Sebenarnya aku kemari karena ingin mengurus sesuatu, Bet. Dan kebetulan saja Ranti mengundang. Jadi kupikir tidak ada salahnya untuk mampir dan bertemu dengan kalian. Ya, meskipun awalnya gadis itu membuatku kesal karena kebodohannya, tapi sepertinya dia tidak sebodoh yang kukira.
Dia hanya terlalu baik. Dan seringkali kebaikan itu membuat seseorang terlihat bodoh, ujar Samuel. Robert tersenyum. Ya, aku pernah merasakan perasaanmu itu, Sam, ujar Robert. Tapi Sam, kalau boleh aku tahu, sesuatu apa yang ingin kau urus itu? Samuel menghela nafas panjang, matanya menatap Robert dengan tatapan yang sulit diartikan. Sesuatu yang tidak akan aku dapatkan di luar pulau ini, jawab Samuel. Robert mengerutkan alis, mencoba membaca maksud dari perkataan adiknya tersebut. Dia lalu mendekat sedikit ke arah Samuel, hingga membuat air sungai bergoyang perlahan di antara mereka. Tidak akan kau dapatkan di luar pulau, ulang Robert. Suaranya terdengar penuh rasa penasaran. Apa itu, Sam? Samuel tidak langsung menjawab, melainkan langsung menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Lalu, tidak berapa lama kemudian, kepalanya kembali muncul ke permukaan. Aku datang mencari seseorang, Beth, ucap Samuel akhirnya. Seseorang yang sudah lama ingin kutemui, dan dia hanya ada di sini. Lanjutnya lagi, Robert mengangkat alisnya. Seseorang? Siapa? Apa aku mengenal orang itu? Tanya Robert. Samuel menghela nafas panjang, lalu menatap kakaknya dengan sorot mata yang dalam. Nanti kau akan tahu sendiri siapa dia, jawab Samuel. Robert terdiam. Ia sama sekali tak mendesak adiknya itu untuk mengatakan siapa orang yang sedang dicari oleh Samuel tersebut. Angin sore berembus pelan. Dari kejauhan, suara tawa anak kecil yang masih bermain di dekat acara pernikahan terdengar samar, kontras dengan ketegangan halus yang sekarang terasa di antara dua bersaudara itu. Keesokan paginya, saat mereka sedang makan bersama, terlihat Rowan yang selalu curi-curi pandang pada Samuel itu mulai disadari oleh Robert. Ada apa, Wan? Tanya Robert. Rowan terlihat kikuk, ditanya langsung seperti itu. Anu, Bet, aku sebenarnya mau minta. Namun ucapan Rowan yang masih terbata-bata itu tiba-tiba saja terputus karena dari luar terdengar ada seseorang yang memanggil-manggil nama ayah mertua Rowan. Rustam, suara panggilan itu terdengar berulang kali. Ya, sebentar. Ya Allah, ada apa lagi nih? Ujar Rustam seraya beranjak. Rus, tolong Rus, ujar orang itu saat melihat Rustam yang berjalan menghampirinya. Ada apa ini, Kak? Tanya Rustam bingung namun juga cemas. Anakku Rus, anakku tumbuh bisul besar di usinya, ujar orang itu. Loh, bukannya kemarin anakmu kemari dan baik-baik saja? Tanya Rustam. Iya, tapi semalam dia mengeluh sakit gigi, dan pagi ini gusinya sudah bengkak dan bahkan sulit mengatupkan mulut karena bisul itu, jawab orang tersebut. Allahu Akbar, gumam Rustam. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert, kisah dari Om Ras. Makin menegangkan aja nih ya teman-teman ya. Dan banyak sekali nih di sini kejadian yang terjadi di hari pernikahan antara Rowan dan Meranti. Ternyata nih kerusuhan ini yang terjadi nih, pertama diawali pemadaman lampu, terus ada kesurupan massal. Untung di situ banyak dukun sakti ya. Ada Rowan, ada Robert, ada Samuel, dan juga jangan lupa pengantin ceweknya Meranti juga bisa nih hal-hal demikian. Dan alhamdulillahnya semuanya langsung tertanggulangi dengan cepat sehingga acara hiburan masih bisa berlanjut dengan lancar. Akan tetapi di malam harinya, ini Meranti mimpi nih dikejar-kejar anjing hitam. Waduh, bagi sebagian orang ya, banyak orang lah ya, mimpi dikejar anjing hitam, apalagi sampai menyerang ataupun menggigit, ini adalah satu pertanda buruk teman-teman. Wow, dan di dalam mimpi itu anjing itu datang bersama seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah orang yang mencintai Meranti, masih mencintai Meranti, yaitu Jamie. Habisin aja deh, habisin aja. Robert harus bertindak nih, nggak bisa begini dibiarin.
bahaya buat Ranti dan juga Rowan. Wow. Dan juga dalam kisah barusan diceritakan bagaimana pertunjukan Kuntau ya teman-teman. Waduh, jadi Kuntau ini adalah bela diri khas dari tanah Kalimantan. Dan kalau mungkin kayak berbeda dengan pencak silat, tapi intinya ini adalah khas Kalimantan yang mana tidak hanya mengenai seni bela diri saja, tapi di situ ada warisan leluhur dan saling menghormati budaya. Luar biasa sekali. Bisa teman-teman ya tonton bagaimana sih Kuntau itu, karena sangat menarik juga ya. Dan dalam kisah barusan juga, ini kalau saya pribadi, tapi nggak tahu deh teman-teman ya, saya juga belum baca lanjutannya nih, Om Ras belum ngirim. Tapi saya ngerasa ada yang nggak enak nih di kembalinya Samuel ke tanah Kalimantan ini nih, karena yang pertama ketika dia bertarung dengan Robert itu kan cuma acara seremonial aja untuk menghibur di acara pernikahan. Tapi di sini Samuel kayaknya nafsu banget. Dan Robert pada dasarnya bisa dengan mudah mengalahkan Samuel, tapi mungkin Robert mikir seorang adik pasti ingin selalu lebih daripada kakaknya. Akhirnya di sini Robert dengan legowo mengalah. Rowan aja sampai kesel. Saya juga kesel sih. Dan ketika mandi di sungai, dia bilang kalau dia ada yang ingin ditemui di sini. Ini siapa nih sebenarnya yang pengen ditemui dan apa? Ada perasaan nggak enak saya. Jangan-jangan dia pengen membawa sesuatu yang nggak enak untuk Robert itu, tapi ya mungkin salah ya prediksi saya. Tapi mungkin saya berharap salah nih prediksi saya, karena saya pengen banget nih Robert, Rowan, Samuel, Ranti, Sidang semua hidup rukun kembali, apalagi juga Awang dan Asmi juga sudah dekat ya, pacaran. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih Om Ras, ditunggu lagi untuk kisah-kisah Robert selanjutnya. Oh iya, banyak juga teman-teman yang nanyain, kok kisah Robert udah lama, Saya jadi curiga nih, jangan-jangan nggak tahu. Yang mana kisah Robert ini kami selalu upload rutin ya teman-teman ya, setiap hari Senin malam Selasa di jam 7 malam di channel Ilo Extreme. Tapi banyak yang nanya-nanya nih, kok kisah Robert udah lama. Jadi ini intinya kita upload rutin seminggu sekali, dan mudah-mudahan Om Ras juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran agar bisa terus menulis kisah Robert. Terima kasih Om Ras, dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya jangan lupa untuk tombol hype juga dinyalakan agar video ini bisa viral. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.